Dan di samping itu kita harus banyak terima kasih pada ini. Adanya tokijonin sehingga ditulis oleh disimpan baik ya oleh tokijonin. Maka itu nanti kita lihat pada Gosho ini juga surat ini yang ditulis oleh Nichiren Daishonin kepada Ibu Amagose ini, di mana itu memberi bimbingan agar penyakitnya bisa sembuh dan memberi semangat. Nah, Gosho ini juga disimpan baik oleh Tokijonin di Kui Pusat Taisukiji. Iyobo atau Nicho itu anaknya, nama Iyobo itu anaknya dari Nikosonin, dari Tokijonin ya, di mana anak ini biksu, udah jadi biksu, kemudian namanya dijadi Nicho ya. Ini menjadi yang pengajar yang unggul dalam pelaksanaan hukum Buddha. Kenapa? Karena dia pintar ya, terpelajar. Jadi umat biasa sekarang udah jadi biksu. Bukan biksu tapi biksu yang unggul dalam pelaksanaan Buddha. Jadi biksu ya, sebetulnya biksu ya juga belajar ya, untuk belajar. Itu sama kita umat awam tidak ada bedanya ya. Kita mencapai kesadaran Buddha, biksu juga harus mencapai kesadaran Buddha. Caranya itu belajar ya. Belajar jalangkang gongyo dai demoku ya. Jadi di sini dikasih tahu mamanya Amagose, karena anak kamu telah jadi biksu yang terpelajar. Oleh karena itu kamu Amagose harus dengar anak dalam masyarakat dunia ya. Nah, kita jadi anak harus dengar dari sekarang nih Nichiren Daishonin kasih tahu Amagose harus dengar dari anak, karena anak bisa jalan atau bisa babakan dharma yang sesungguhnya ya. Jadi dikasih tahu ya Amagose dengar anaknya yang nama Iyobo. Nah, begitupun Nichiren Daishonin katakan, walaupun usianya muda, tetapi sang anak itu, kalau dia bisa babakan ajaran Buddha yang sesungguhnya, yang benar, nah kita harus hormatinya. Ya, nah, itu pentingnya di situ. Itu Nichiren Daishonin yang kan. Maka itu anaknya Iyobo sekarang telah mencapai kebiksuan dan adalah biksu yang unggul. Maka itu dihimbau namanya Amagose bisa dengar apa? Dengan hukumnya, dengan ajaran dari anak. Di mana penyakit Amagose dikuatikan oleh Buddha Nichiren Daishonin. Buddha di Gunung Minobu, sedangkan yang ini namanya Amagose tinggalnya di Shimofusa. Itu ada satu jalan yang kalau dahulu kala itu mau ke sesuatu tempat itu pertama harus jalan kaki, kuda menunggang kuda, nanti harus melalui perahu, begitu sulitnya. Tapi kalau pada zaman sekarang betapa jauh pun gampang ya. Bagaimana jauh pun bisa naik pesawat terbang, bisa naik kapal laut, bisa daratan, bisa naik mobil. Pada masa yang canggih ini sudah gampang sekarang ya. Tapi dulu itu sangat sulit ya. Mau ketemu seseorang sangat sulit, apalagi jangka waktu daerahnya jauh sekali. Maka itu di sini Nichiren Daishonin sangat nah amat sakit dan lemah ya. Ini kasih tahu ya. Jadi walaupun Amagose itu tidak kaya ya,
biasa-biasa aja, masih susah lah, tapi dalam keadaan susah masih tetap mau. Jadi pada sekarang waktu Nichiren Daishonin tulis surat ke Amagoje, pada sekarang itu sudah dia ada sedikit baik, ekonominya sudah tidak berkelimpahan, walaupun tidak kaya sekali, tetapi untuk sumbangan tetap dia jalankan. Malahan ya, dia minta suaminya Tokjonin bisa kunjungi Nichiren Daishonin di Gunung Nobu maupun di Pulau Sado. Maka itu ada satu gosyo di situ dikatakan, kalau lihat Tokjonin adalah seperti dia Amagoze. Karena itu Amagoze begitu sungguh-sungguh menjalankan kepercayaannya, jadi sering putus suaminya ketemu Nichiren Daishonin. Maka itu di sini dikatakan, jadi Amagoje itu benar-benar agung, ya. Itu bagaimana susah pun Amagoje tidak pernah menjalankan dana parinita pada Nichiren Daishonin. Karena Nichiren Daishonin dia juga tahu, Nichiren Daishonin juga kekurangan makanan dan sebagainya, ya. Jadi dengan doa Sakdharma Pundharika Sutra, doa Sakdharma Pundharika Sutra artinya sebut Nam-myoho Renge-kyo, ya. Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo itu adalah doa Sakdharma Pundharika Sutra. Jadi dengan doa Daimoku supaya jiwa Amagoze, ya, bisa bagaikan burung bangau dan kura-kura. Ini artinya apa? Masa didoakan Amagoze bisa jadi kura-kura? Bukan. Kalau di Tiongkok itu simboliknya burung bangau itu sama kura-kura itu binatang itu udah ada panjang umur. Nah, jadi di Nichiren Daishonin diambil simbolik dari burung dan kura-kura agar jiwanya bisa jadi umur panjang, ya, supaya dalam keadaan sakit-sakitan bisa sembuh dan umurnya bisa jadi panjang dan bahagia, ya. Dan bahagia itu seperti bulan yang menjadi purnama dan air laut yang menjadi pasang. Itu artinya supaya Amagoze bisa bahagia. Jadi di situ juga ada katakan dalam surat ini pada Tokjonin, begitupun untuk surat sama Amagoze, dan dua surat ini ditulisnya isinya sama, minta Amagoze sampaikan Tokjonin agar gimana? Minta satu pertolongan, minta ini Bobo itu adalah Nichiben, ya, dan Shimo Chekebo adalah Niso, minta bisa menampung dua biksu ini di rumahnya Iyobo, artinya di rumahnya Tokjonin. Kenapa mau ditampungnya? Nah, nanti dari keterangan Gosyo itu ada kenapa mau ditampung dua ini. Dua murid ini, Nichiben dan Niso, begitu giat menjalankan buku, apalagi di petani acara, khususnya petani acara di Indonesia, ke buku kedua orang ini begitu giat jalankan buku, sehingga 3 petani acara pun di buku. Dan dua murid ini sebetulnya adalah tentai, tapi orang kena di buku mereka menjadi murid. Tapi sayang sekali ya, murid ini begitu bergiat, begitu sungguh-sungguh menjalankan pertapaan atau menjalankan itu, akhirnya mereka jadi pengkhianat, ya. Di mana waktu Nichiren Daishonin wafat, dua murid ini jadi pengkhianat. Oke, kita lihat yang lebih jelas, ya. Surat ini ditulis pada hari yang sama,
Artinya dikirim surat ini, dua surat-surat ini dikirim pada hari yang sama ke Tokijonin maupun ke Amagoze, ke suami istri ini. Dengan surat balasan kepada Tokidono halaman 987 sehingga dapat diperkirakan surat untuk Amagoze ini ditulis bersamaan dengan yang ditulis untuk Tokijonin. Maka itu surat ini dua-dua ini ditulis pada hari yang sama dan isi suratnya juga sama. Dengan demikian, tahun penulisannya surat ini ada tahun Toan kedua 1279, tanggal 25 bulan 11. Kalau kita perhatikan bahwa surat ini ditulis kira-kira setelah mewujudkan Daiguhonjon pada tanggal 12 Oktober 1279. Dan ini sekira udah 1 bulan lebih kemudian, nah ini baru setelah mewujudkan Daiguhonjon, baru bikin surat ini kirim kepada suami istri ini, Amagoze dan Tokijonin. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa kedua surat tersebut ditulis pada tahun Koan ketiga hingga sekarang surat yang asli masih tersimpan, ya kan? Nah, itu semua gosio-gosio artinya surat-surat, ya. Nah, itu surat-surat diantaranya adalah bimbingan pada murid-muridnya atau pelajaran dharma. Itu gosio namanya bahasa Jepang. Dalam artinya gosio itu adalah surat. Jadi ada Tokijonin. Jadi kebanyakan surat-surat ini tersimpan baik oleh Tokijonin. Kalimat permulaan dari surat ini di belakang perkataan Iyobo diberi keterangan tambahan biksu tingkat pengajar yang berarti orang yang bertapa dan melaksanakan jalan hukum Buddha. Jadi anaknya dari Amagoze, ya, yang namanya itu Iyobo, ya, dia udah menjadi biksu tingkat pengajar, sudah bisa ajar. Jadi biksu ada dua macam biksu. Macam biksu yang menjalankan ritual, artinya tugasnya hanya untuk jalankan upacara di kuil. Nah, ini ada satu biksu tugasnya yang sudah belajar, bisa ceramah, bisa menyampaikan kata-kata Buddha. Ini termasuk yang namanya ini ada dari Amagoze yang namanya Iyobo, ya, dia unggul dalam ajaran Buddha. Jadi yang berarti orang yang bertapa dan melaksanakan jalan hukum Buddha. Dan di sini dikatakan bahwa pelajaran dan pertapaan Iyobo telah meningkat sehingga dapat menjadi murid yang hebat. Nah, karena Iyobo sudah menjadi biksu yang unggul dan murid yang hebat, banyak pengetahuan dalam ajaran, maka itu dihimbau supaya mamanya Amagoze bisa ikut mau mendengar kata-kata anak. Jadi kata-kata anak bukan kata-kata biasa, tapi ajaran Buddha. Ini tidak lain dan tidak bukan memberi semangat pada Amagoze. Nah, di situ dikatakan, oh Amagoze, anak kamu luar biasa loh, ya. Sekarang udah jadi biksu yang unggul. Nah, itu yang hebat, ya. Kamu mau dengar lo, ya, dia punya ceramah, mau lo dengar dia punya ajaran, memberi semangat supaya buat Amagoze pun jadi senang. Kalau seorang lagi sakit dapat sumbangan semangat, wah, jiwanya pun akan jadi segar tuh, supaya penyakitnya juga bisa cepat baik. Perkataan bahwa Iyobo sang anak telah menjadi orang yang hebat dimaksudkan untuk memberi dorongan kepada ibunya Amagoze. Itulah supaya penyakitnya cepat sembuh. Jadi Nichiren Daishonin juga memuji ini sang anak, ya. Jadi supaya memberi dorongan supaya mamanya Amagoze juga bisa cepat sembuh dari penyakit. Di dalam surat lain yang ditujukan kepada istri, Nichiren Daishonin kerap kali memuji Iyobo
di dalam surat ini pun diajarkan bahwa sekalipun terhadap anak sendiri, hendaknya selalu bersikap mendengar dalam mencari hukum. Nah, kadang-kadang dalam masyarakat ya, biasanya anak harus dengar orang tua. Kenapa? Orang tua makan garam lebih banyak pada kita. Orang tua lebih banyak pengalaman dari kita. Tapi di sini mendengar anak ini adalah mendengar pembabaran agama atau ajaran Buddha. Kalimat saya mengkhawatirkan sekali. Khawatirkan mengenai Nichiren Daisho ini, saya itu Nichiren Daisho ini sangat mengkhawatirkan penyakit amagose karena terpisah jauh nih. Nichiren Daisho ini ada di Gunung Nobu, sedangkan amagose ada di Shinofusa. Jadi satu jalan yang sangat jauh sekali. Karena terpisah jauh sehingga tidak dapat bertemu. Ya, seperti kita di Jakarta mau ketemu orang di Medan jauh kan. Nah, apalagi dahulu kala itu harus jalan kaki ya. Tapi kalau sekarang sudah gampang, serba sudah gampang. Tapi dalam sekarang COVID ini kita mau kemana-mana pun susah sekarang ya. Menyatakan perasaan hati Nichiren Daisho ini yang sering mengkhawatirkan penyakit dan kondisi tubuh amagose yang lemah. Karena tidak bisa lihat orangnya jauh, maka itu hanya dapat khawatirkan. Karena kondisi badan amagose sangat lemah. Nih, antara Minobu dan Shimofusa tidaklah terpikir saat ini bahwa dahulu terpisah amat jauh ya. Itu mau ketemu ke sesuatu orang atau mau ke sesuatu tempat harus melalui jalan kaki, kadang-kadang harus melewat gunung, melewat sungai dan sebagainya, begitu susahnya. Karena seringkali mengkhawatirkan kondisi tubuh amagose yang lemah, ditambah pula dengan kedudukan Toki Jonin sebagai pemimpin yang berkedudukan tinggi di antara penganut, dapatlah diperkirakan bahwa beliau sering mendoakan. Oleh karena di sini amagose sering-sering sakit, kondisi badannya lemah. Di bagian sudut, Toki Jonin kena dalam pemimpin yang termuka di antara umat. Jadi dia harus selalu menjalankan tugas penyebaluaskan dharma. Jadi Nichiren Daisho ini sangat mengkhawatirkan ya. Jadi sering kirim doa. Beliau di sini Nichiren Daisho ini sering kirim doa, mendoakan. Doakan dia gimana? Yaitu sebut Nam-myoho Renge Kyo. Jadi kalau kita doa adalah Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, itu adalah kirim doa. Hal ini diketahui pula dari berbagai gosyo lainnya. Nah, pernah juga ada satu gosyo di mana amagose itu begitu sungguh-sungguh ya, selalu mendorong suaminya Toki Jonin untuk ketemu Nichiren Daisho ini. Jadi sampai Nichiren Daisho ini katakan, kalau saya lihat Toki Jonin seperti saya lihat amagose. Ada satu gosyo begitu. Terutama pada saat Nichiren Daisho ini dalam keadaan paling menderita. Mereka ini di mana waktu Nichiren Daisho ini kekurangan makanan, dalam keadaan kurang pakaian, rumah gubuk yang di Nobu di mana Nichiren Daisho ini tinggal itu bocor, pakaiannya tipis, makanannya dingin, terus kekurangan makanan. Mereka itu suami istri ini, Toki Jonin dan amagose, sering kali mengirim sumbangan dengan sungguh hati. Sehingga dengan demikian keagungan hati kepercayaan amagose tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Itu pengharu Nichiren Daisho ini. Begitu ingat budinya dari amagose ya. Ini kita dalam kondisi sekarang serba ada. Tapi
buku Samantabhadra hanya 12.500, juga ada anggota tidak mau beli. Karena dari tahu ini dari Hombu itu sisa bukunya banyak. Kenapa? Katanya nggak ada petungan. Jadi buat apa ambil buku? Sebetulnya ya, Samantabhadra kalau bagi saya ya, itu 12.500 sangat murah loh. Karena dalam isinya kata-kata Buddha yang tidak ternilai. Dan ini Samantabhadra ini dalamnya ada isi bimbingan dari Buddha Nichiren Daishonin. Ya, apalagi seperti Ibu Kristanti Wijaya. Coba dia 1 bulan ini nggak dapat buku. Dan di samping itu di Hombu belum ada sebaran lembaran isi-isi dari Gosho itu. Wah, merisaukan. Ya, nah itu betapa kalau kita rasa ya, betapa pentingnya. Kenapa? Karena dalam isi-isi apa yang di dalam isi dari Samantabhadra ini, kalau kita lihat betapa banyak semangat. Kita lihat ya, mungkin belum tahu loh. Coba kita lihat Ibu Pina. Wah, begitu ada Gosho baru, dia ketik loh. Jadi coba lihat Gosho yang pada bulan ini mencakup 20 halaman. Itu coba, itu harus satu semangat. Harus satu semangat. Dan ada penuh dengan tanggung jawab. Ketik 20 halaman. Ini bukan ketik sekali. Tiap bulan. Tiap bulan. Bayangkan. Itu juga termasuk satu sumbangan dana paramita. Jadi sebetulnya 12.500 terlalu murah loh. Sayang sekali nggak mau diambil ya, karena isi dari buku ini penuh dengan bimbingan Nichiren Daishonin dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita banyak belajar, kita bisa tahu mana sutra yang benar dan mana sutra yang tidak boleh itu dipegang lagi. Itu semua karena ada buku ini ya. Samping-samping juga ada juga tidak mau jalankan dana paramita. Kalau kita lihat dari semangat ini Ibu Amagoze ini, wah kita banyak belajar, dia punya kesungguhan hati. Dia dalam keadaan sulit pun tidak pernah lupa sama Buddha Nichiren Daishonin. Ya, sampai-sampai dia sakit, kalau dalam keadaan sakit juga penuh duit, perlu biaya untuk pengobatan, tapi dia tetap sumbang sama Nichiren Daishonin ya. Hal ini diketahui pula dari berbagai Gosho lainnya, terutama pada saat Nichiren Daishonin dalam keadaan paling menderita. Mereka sering kali mengirim sumbangan dengan sungguh hati tanpa sedikit keluhan. Nah, pernah mereka mengeluh. Sehingga dengan demikian keagungannya hati kepercayaan Amagoze tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Alangkah kesungguh hatinya Amagoze ini ya. Dalam keadaan bukannya serba ada loh ya. Baik, pada waktu Nichiren Daishonin mengalami penderitaan dalam pembuangan ke Pulau Sado maupun ketika berdiam di Gunung Minobu dalam keadaan yang tidak leluasa pun. Kenapa disebut tidak leluasa? Karena kalau mau membeli sumbangan pada Nichiren Daishonin yang ada di Minobu tidak leluasa. Jalanan itu ke tempat minum Minobu itu di Gunung Sito, itu rumputnya tingginya 5 kaki. 1 kaki tingginya 30 cm. Jadi kalau di situ rumput-rumput jalan yang tidak ada jalan, harus cari loh. Kalau sekarang kita ada HP. HP kalau naik Grab mau ke nama-nama ada GPI. Bisa tunjuk jalan. Dulu itu nggak gampang loh mau ketemu di Nichiren Daishonin ya. Belum ada kompas lagi. Arahnya bisa menyasar, bisa masuk ke
rumputnya tingginya 1,5 meter, 5 kaki. Betapa sulitnya, mau liwat itu harus pakai palang, buka jalan. Nah, jadi mau ketemu Nichiren Daishonin ini tidak gampang. Dan di samping itu, di Pulau Sado, Nichiren Daishonin ini dianggap orang jahat, dianggap tahanan. Kalau Pulau Sado itu seperti di Indonesia, apa nih namanya itu Pambangan itu apa namanya yang dimana taruh kriminal itu. Jadi Nichiren Daishonin dianggap buang ke situ. Jadi dijaga ketat. Jadi mau ketemu Nichiren Daishonin pun tidak gampang. Jadi ini mau kasih sumbangan pun enggak begitu gampang. Kita ini mau menyumbang, mau jalankan dana paramita, gampang. Hanya transfer aja. Nah, udah bisa kita sumbang. Betul tuh gampang aja pun kita tak mau jalankan dana paramita. Jadi kita lihat contoh persumbangan ini waktu Nichiren Daishonin ada di Gunung Minobu. Kenapa Nichiren Daishonin ada di Gunung Minobu? Karena pada masa itu negara itu Nichiren Daishonin katakan 3 kali kasih suratnya Rikso Angkokuron, di mana isinya itu kalau kita tidak menganut Rikso Angkokuron, nanti negeri Jepang itu akan diserang oleh luar negeri, yaitu Mongolia. Apakah yang dikatakan itu jadi nyata, bukti nyata. Perang udara dan penyakit menular. Jadi apa yang dikatakan di situ semua jadi nyata. 3 kali surat itu dikasih sama pemerintahan, tapi sama sekali suratnya tidak indahkan. Maka itu sesuai pepatah kuno. Kalau sudah 3 kali memberi nasihat sama sekali tidak dihiraukan, maka Nichiren Daishonin masuk Gunung Minobu. Masuk Gunung Minobu bukan tenang-tenang situ. Dia terlalu, nih seperti di sini, di Gunung Minobu pun pikirkan Amagoje yang sakit badannya, yang lemah. Di situ pun pikirkan muridnya. Dan di situ juga banyak tulis Gosyo. Ya, antaranya Aimo Kusyo, surat membuka mata, Kanjin no Hondensho, dan sebagai Gosyo. Di situ tulis surat-surat. Jadi bukan untuk menghindar, ya. Nah, tidak waktu Nichiren Daishonin mengalami penderitaan dalam pembuangan ke Pulau Sado maupun ketika berdiam di Gunung Minobu dalam keadaan yang tidak leluasa pun, Toki Jonin sering mengunjungi Nichiren Daishonin dan memberi berbagai sumbangan. Ya, coba luar biasa. Tidak gampang loh, ke jalan yang jauh harus bawa bebannya makanan lagi, berat loh. Ya, dulu bawa makanan, nah ada kereta dorong, harus bawa taruh di badan. Nah, apalagi kalau bawa beras lah, bawa cukai lah, bawa garam lah, coba taruh di badan itu. Jalan aja udah susah, tambah lagi beban, ya. Akan tetapi sebenarnya di balik hal ini terdapat bantuan dan dorongan dari sang istri beliau, Amagoze. Itu Toki Jonin bisa jalankan sumbangan kepada Amagoze. Maksudnya Toki Jonin bisa jalankan sumbangan, itu semua kena dorongan dari Amagoze. Maka itu ya, kekuatan wanita itu luar biasa loh, ya. Umpamanya itu anak panah itu diumpamakan sebagai suami, dan busur itu diumpamakan sebagai sang istri. Anak panah itu bisa terbang jauh atau tidak tergantung busurnya. Gitu. Demikian pun memang itu dorongan dari istri memang luar biasa. Ini dulu lagi musim hujan, ya, di mana setiap kali kita pertemuan kalau hujannya kecil-kecil, gerimis itu kecil-kecil, kita masih bawa motor dari Terobong ke Fajar. Begitu saya pulang dari kantor, waduh, udah hujannya basah, ya, sepanjang jalan dari Kedoya sampai rumah Terobong sudah basah kuyup. Begitu sampai rumah, itu tadinya dari besar, udah sampai rumah lebih besar lagi, hujan besar.
Wah, dalam hati betapa senangnya. Kenapa? Oh, ini hari bisa pertemuan loh. Kenapa? Hujan besar. Cari alasan. Kenapa? Jadi malas. Tahu-taunya sudah makan, sudah mandi, istri bilang kita ke jalan Fajar, pakai ke Fajar, cari bajai. Ini karena istrinya dorongan dari istri, jadi bawa jas hujan pergi cari bajai ya. Jadi bisa ikut ketemu. Nih kalau nggak ada istri dorongan, saya udah nggak pergi. Jadi malas. Nah ini tugas dari wanita hebat ya, bisa mendorong suami. Oleh karena itu, di dalam surat balasan kepada Toki Amagoje dikatakan, kekuatan laki-laki sebenarnya adalah kekuatan wanita. Toki Dono yang sekarang berada di sini pun sebenarnya ada karena kekuatan Amagoze. Ya. Ini istrinya sering mendorong suaminya. Sudah melupakan kebiasaan di dalam masyarakat. Ketika seorang terjerumus ke dalam penderitaan, orang-orang yang selama ini mengikutinya akan melupakannya. Sebaliknya dapat dikatakan bahwa orang-orang yang tetap setia bersama-sama sekalipun dalam keadaan susah melupakan teman sejati. Dengan demikian dapatlah diketahui siapakah yang melupakan teman sejati. Ini Nichiren Daishonin dalam keadaan bagaimanapun tetap Amagoje menjalankan Dana Paramita. Di sini dalam masyarakat sudah jadi satu orang yang sudah mengerti. Kalau seorang itu dalam jaya, sebab ada perusahaannya besar, begitu ketemu, selamat pagi bos. Apa kabar bos? Tapi kalau satu hari bos ini oleh kena terjebak dengan utang dan sebagainya, jadi susah. Wah, orang-orang udah jauhkan, nggak berani dekat. Takut apa? Takut nanti bos ini mau pinjam duit. Begitu dalam masyarakat. Jadi di sini dikatakan seperti apa? Seperti ada gula, ada semut, ya, gitu ya. Nah, ini hal-hal ini jangan lihat ya. Itu saya juga mengalami. Saya kerja di suatu perusahaan PT. PT ini terdiri dari 5 bersaudara. Ya. Dalam 5 bersaudara ini jalan-jalankan, biasalah kalau perusahaannya umumnya tentunya ada pinjam duit dari bank untuk memperluas, ya, supaya memperluas perusahaannya. Dalam satu saat itu di mana resesi ekonomi, perusahaan kami mengalami kesulitan, akan jadi bangkrut. Kenapa? Karena di situ banyak utang, banyak pinjaman dari bank. Sedangkan kerjaannya nggak ada. Dan di samping itu karyawannya harus dibagi, harus dibayar gaji. Nah, pada saat itu PT yang terdiri 5 bersaudara itu satu dan satu cabut sahamnya. Sehingga tinggal bos satu-satunya ini. Di samping itu, karyawannya one by one, satu persatu tinggalkan perusahaan di mana kita sama-sama kerja. Terus udah di luar, mereka telepon saya. Woi, Mareta Mia, kamu masih di perusahaan. Lo mau tinggal mati ya? Lo nggak tahu ya? Bos sudah mau bangkrut. Woi, cepat-cepat ya. Kita sekarang udah kerja di sini loh. Nah, di sini ada lowongan ya. Kalau kamu mau ke sini, gajinya lebih tinggi loh. Lebih tinggi dari kita ada di Kedoyang. Nah, inilah yang biasa-biasa kita ada belajar di Kenshu Megamendung dulu ya. Megamendung sekarang dicapus, apa yang kita pelajari. Ingat Siokunggo. Waktu Siokunggo orang kena dihasut sama teman-temannya sehingga tanahnya disita.
gajinya dikurangan. Terus sampai-sampai dia mau tinggalkan sama majikan yang nama Emma. Jadi di situ dia minta bimbingan dari Nichiren Daishonin. Maka ini Samantabhadra ini sangat bagus loh, ya, bisa membimbing. Jadi kita juga bisa belajar dari situ. Yokingo, Nichiren Daishonin katakan, kamu bisa hidup sampai hari ini. Istri kamu, anak kamu bisa hidup oleh karena ada majikan kamu namanya Emma. Jadi kamu jangan tinggalkan si Emma, ya, sabarlah tetap. Jadi pada suatu kali itu Emma-nya jatuh sakit. Di samping itu Yokingo sebagai seorang tabib, iya, dia bisa obati penyakitnya Emma sehingga penyakitnya jadi sembuh. Dan di situ jelas bahwa si Yokingo itu oleh karena dihasut, ada semuanya adalah fitnahan sehingga bosnya udah jelas, maka itu Emma diberi tanahnya berlipat ganda. Nah di situ saya ingat kita tidak boleh tidak setia, kita harus balas budi sama si majikan kita loh. Memang kita bisa hidup walaupun gajinya tidak banyak, tapi masih bisa hidup anak istri oleh karena ada majikan ini. Sehingga saya ingat ini, jadi saya tetap setia di perusahaan yang sekarang saya kerja sampai sini sudah 50 tahun. Sedangkan teman-teman saya masih aja, woi keluar nanti lu nak ada pekerjaan, susah loh. Jadi saya tetap di perusahaan ini sampai detik ini. Nah, orang yang kenal perbuatan saya ini, sehingga istri saya berobat ke Kuala Lumpur sampai 12 kali. Itu bos saya membiayai, artinya bantu biaya ke Kuala Lumpur, bantu 50%. Sampai-sampai belum pergi pun dia tanya, kok enggak pergi periksa mata? Saya bilang 3 bulan sekali. Coba begitu prihatin. Kalau tidak murah. Coba kalau bos-bos yang lasah udah bisa pula-pula loh. Kalau tidak mau jangan bilang dibantu ya. Dia juga mau pikir. Nah ini dari Samara. Jadi jangan sia-siakan buku ini. Buku itu bagus loh. Jadi sampai hari ini umur usianya udah 75 tahun masih tetap saya dipertahankan. Ya, karena bos saya ingat budinya waktu dia dalam keadaan susah, kita tetap ada di sampingnya. Dan di samping itu dia punya mertua, bos punya mertua di toko di Medan itu toko emas Sumatera itu sangat kaya itu. Jadi bosnya bayar dulu, maksudnya bos punya mertua apa namanya bantu bayar talang itu dulu. Nah begitu udah talang itu sudah ada modal, nah di situ kita pelan-pelan kita jaya lagi. Jadi bos juga bisa bayar utang cicilan sampai lunas. 40 saudara itu yang tadi sudah pindah perusahaan satu one by one lagi mau join lagi. Jadi istri bos no way tidak akan dikasih. Nah di situ kita lihat dalam keadaan yang susah itu baru bisa kesetiaan seseorang ya. Nah ini adalah Nichiren Daishonin ingin sampaikan bahwa Nichiren Daishonin dalam keadaan susah, duka, susah maupun di mana keadaan susah pun Amagoze dan Tokido ini tidak pernah melupakan menjalankan dana parimita sumbangan pada Nichiren Daishonin. Makanya Nichiren Daishonin begitu dia punya budi dari Amagoze. Dengan demikian dapatlah diketahui siapakah yang merupakan teman sejati. Hati kepercayaan Amagoze dapat dikatakan unggul karena terus menjaga dengan sungguh hati tanpa berubah
Meskipun dikirim datanya dan yang bagaimanapun, karena itu dalam surat ini dikatakan khususnya saya merasa budi Anda benar-benar agung, begitu puji sama Amagoze. Ya. Perkataan buat Amagoze seperti burung bangau dan kura-kura Dia belum angkat. agar Amagoze berumur panjang. Jadi yang seperti apa yang dikatakan di Tiongkok itu, burung bangau itu di simbolik seperti kura-kura pun demikian, simboliknya adalah usianya panjang. Maka ya, dulu kita sembahyang di pohon ceng, Vietnam, ada burung Japanese Eye punya burung, ya, atau itu si burung bangau tak itu ya. Nah ini pokoknya itu burung bangau dan kura-kura diumpamakan usianya panjang. Jadi Nichiren Daishonin doakan agar penyakit Amagoze bisa cepat sembuh, itu adalah tidak lain tidak bukan itu memberi semangat, ya. Tapi kalau kita kadang-kadang anggota yang sakit kita kunjungi, nah bagaimana kita ngomongnya? Itulah kamu kurang daimoku kamu, daimokunya seni kami, ya. Oh belakang lagi ikut susu mana nggak sering-sering ikut susu, nah maka itu nggak dapat soten tenjin lindungi. Sebetulnya yang lindung ini siapa? Kita sendiri. Pohon itu sebagai jodoh untuk membangkitkan kita punya kesadaran budaya. Jadi kalau dulu-dulu belum ada pelajaran, selalu gitu, inilah kamulah, nah, kurang demo pula gitu-gitu. Tapi mikirin dari sini lain, memberi semangat sehingga betul-betul loh Amagoze ini betul-betul sembuh. Perkataan bahwa jiwa Amagoze seperti burung bangau dan kura-kura memberi dorongan semangat agar Amagoze berumur panjang. Terlebih lagi bukan hanya itu, seperti bulan yang semakin bersinar menjadi purnama, bulan itu tadinya tidak purnama, sarip, lama-lama jadi bulan purnama. Dan air laut yang bertambah sedikit demi sedikit tergantung keinginan agar seumur hidup penuh kebahagiaan. Ini semuanya ada umpama-umpamanya supaya Amagoze selanjutnya kehidupannya bisa penuh kebahagiaan. Memang dorongan semangat dan bimbingan Nichiren Daishonin terjawab dengan masih hidupnya Amagoze yang mengidap berbagai penyakit. Ini Amagoze banyak penyakitnya, kalau kita sekarang ngomongnya komplikasi. Ya, udah sakit demikian lama berkat dari semangat yang dibeli oleh Nichiren Daishonin, sehingga Amagoze pun timbul satu semangat hidup gitu ya, yang menginap berbagai penyakit selama 20 tahun lebih sejak surat ini ditulis. Artinya sejak surat ini ditulis, jadi pada 1279 tanggal 25 bulan November ditulis surat ini, Amagoze dapat memperpanjang umurnya sampai 20 tahun. Bayangkan, ini tidak lain dan tidak bukan, yaitu semangat karena dibeli oleh Nichiren Daishonin, sehingga jiwa dari Amagoze pun timbul semangat ya. Maka itu umurnya panjang, dapat diperpanjang sampai 20 tahun. Nih, setelah Tokijonin meninggal bersama dengan Otogoze, putrinya, Amagoze pindah ke daerah Omansu, Gunung Fuji, untuk melewatkan hari tuanya. Kita manusia tidak luput dari 4 penderitaan. Lahir, tua, sakit, dan mati. Nah, akhirnya suaminya Tokijonin juga meninggal. Setelah Tokijonin meninggal, Amagoze ini sama istrinya yang namanya Otogoze pindah di mana? Omansu, Gunung Fuji. Nah, di Taisukeci itu adalah sumbangan dari Nangge Tokmice. Nangge Tokmice ada tanahnya di bawah Fuji.
di bawahnya kaki Fuji. Nah, disitulah tanah itu milik Nangde Tokumitsu, di situ disumbangkan sebagai Shohondo Taisukiti. Sekarang udah dirobohkan, udah jadi nama apa? Lupa. Nah, sehingga Omansu, daerah Omansu Gunung Fuji, nah di sini Otogoze ya, itu apa sih yang Amagoze juga pindah ke Gunung Fuji situ, nih dekat-dekat sama tanah yang disumbangkan oleh Nangde Tokumitsu daerah situ. Di dalam surat ini dicatat bahwa Ichigobo dan Shimotsubo masuk ke dalam keluarga Toki dengan mengikuti Yobo. Nah, ini apa yang tadi diceritakan supaya Nichiren Daishonin minta Amagoze, minta kasih tahu sama Tokujonin. Nanti ini yang berdua ini yang bernama Ichigo. Ichigo adalah Nichiben dan Nisho itu supaya mereka bisa nginap di tempat coba anaknya namanya. Di tempatnya Iyobo ya, anaknya Amagoze. Nah, berdua ini adalah anak piatu, nggak ada rumahnya ya, nggak ada orang tua. Nah, di sini keduanya adalah murid yang paling bersemangat pada waktu peristiwa Atsuhara. Wah, ini satu peristiwa yang luar biasa dalam sejarah Nichiren Shoshu ini. Kalau tidak ada terjadi peristiwa Atsuhara di mana 3 petani itu menjadi korban jiwa oleh karena mempertahankan Nam-myoho Renge Kyo, kita hari ini sudah ada Kohondon ya. Ada murid yang paling bersemangat pada waktu peristiwa Atsuhara. Semenjak dahulu, kedua orang ini adalah biksu dari Kui-Lusen sektor Tentai yang ada di Kuichiba, selatan daerah Atsuhara, provinsi Fuji. Sebetulnya 2 orang ini tadinya adalah murid dari sektor Tentai. Di kemudian hari disyakobuku oleh Nikko Sonin, sehingga mereka jadi murid Nichiren Daishonin, dan mereka berdua ini yaitu Nichiben dan Nisho itu begitu giat menjalankan penyebarluaskan hukum di daerah Atsuhara. Jadi di Atsuhara itu umumnya umatnya di situ kebanyakan petani ya. Jadi hampir semua petani yang di daerah Atsuhara itu di Shakabuku jadi muridnya. Nah, di antara itu pun adalah yang namanya Jinshiro. Jinshiro itu adalah kepala daerah desa. Adiknya kedua Yagoro. Dan adik yang paling kecil Yorokuro. Jadi 3 petani Atsuhara ini juga di Shakabuku, termasuk petani-petani yang lain juga ikut sebut Nam-myoho Renge Kyo. Setelah menjadi penganut Kerua diperkenakan Nikko Sonin, kedua orang ini menjalankan usaha penyebaran. Hal ini menjadi bakat jodoh timbulnya peristiwa Atsuhara. Oleh karena 2 orang ini, Nichiben dan Nisho, begitu giat-giat menjalankan Shakabuku sehingga semua petani yang di Atsuhara menjadi penganut Nichiren Daishonin, sehingga timbullah satu kemarahan dari pemerintah Jepang, karena pada saat itu pemerintah Jepang itu umumnya sebut ikut sekte Menbutsu, yaitu sebut Amitabha. Maka itu 3 petani Atsuhara ini, adiknya yang paling kecil namanya Yorokuro. Dia kasih satu usulan kepada abangnya Jinshiro. Kak, ayo kita buat satu kejutan untuk Nisho. Karena Nisho itu sama Nichiben berduanya lagi giat-giat menjalankan Shakabuku. Jadi nggak ada waktu dulu ya. Biksu itu hidup dari apa? Hidup dari tanam padi. Nanti padi ini dijual jadi makanan, jadi duit ya.
Jadi kalau biksu aja nah ada kerja, hanya siapa buku, dia juga harus mau makan loh. Nah, jadi mereka juga itu tanam padi. Nah, jadi adiknya yang menyusul, Yorokuro menyusul kasih tahu Jinchiro, kak, kita buat satu kejutan ya sama Nitsu. Kita ke sawah ladangnya di situ, bantu dia panen. Jadi Jinchiro, Yagoro, dan Yorokuro 3 orang membawa 20 orang petani Akahara ke sawah ladangnya yang Nitsu di mana dia tanam padi. Mereka bantu apanya? Souko panen-panennya padi itu mereka udah ambil hasilnya, mereka simpan di tempat. Ya, nanti Nitsu begitu menjalankan tugas Shakabuku turun, kaget. Oh, gue punya sawah orang padi-padinya kalau hilang dicuri orang. Jadi mau bikin satu kejutan, malahan pemerintahan itu ambil satu alasan. Wah, kamu mencuri. Mereka katakan, kita tidak mencuri. Ini adalah padi dari Nitsu. Kita tidak mencuri. Kita cuma bantu dia panen aja. Kamu tahu nggak? Nitsu yang tanam padi ini, tanahnya adalah miliknya dari pemerintahan. Jadi kalian curi padi dari pemerintahan. Jadi 3 petani Akahara berikut, yang lainnya kira-kira ada 20 orang itu ditangkap. Dan di situ itu dikasih tahu, kalau kamu tetap sebut Nammyoho Renge-kyo, akan dipenggal kepalanya. 3 petani Akahara ini sama sekali tidak takut. Abangnya Jinchiro karena mempertahankan Nammyoho Renge-kyo, mereka korbankan jiwa raganya Nammyoho Renge-kyo. Akhirnya adik kedua dan ketiga 3 petani Akahara ini dipenggal kepala. Nah, di situ nih Nichiren Daiso ini lihat kepercayaan dari umat pada Nammyoho Renge-kyo itu sudah matang. Maka itu tanggal 12 Oktober 1279 Ijin Bodaisoyo Daigo Honjon itu diwujudkan. Ya. Sebagai murid Nikosonin, gerakan kedua orang ini bukan main giatnya. Ketiga orang korban ini, ya 3 orang korban, Jinchiro, Yagoro, dan Yorokuro itu dipenggal ya. Di dalam peristiwa acara dan para petani yang ditangkap pada peristiwa acara tersebut semuanya menjadi penganut karena diperkenakan oleh kedua orang ini. Hari ini dicatat dalam Desi Bunco. Sebetulnya dalam peristiwa ini peran utama itu di samping ada Toki Jonin yang menjalankan tugas pelindungan luar, begitupun perang yang paling utama adalah Nangge Tokimichi, di mana petani-petani keluarganya itu yang ditangkap itu Nangge Tokimichi amankan taruh di rumahnya. Begitu mau dikasih makan demikian banyak orang petaninya, sehingga ya sampai dia nggak ada uang, kuda yang dia pakai itu dijual untuk beli makanan, dan isinya juga begitu bijak ya mendukung suaminya. Nah, maka itu di situ Nangge Tokimichi jadi satu peranan juga untuk melindungi petani-petani Akahara yang ditangkap itu ya. Setelah jatuh 3 orang korban pemenggalan kepala karena kekejaman penganiayaan hukum, kedua orang ini tidak dapat menetap di Akahara. Nah, kenapa mau minta Amagoje, minta bukan. Kenapa Nichiren Daiso ini dalam suratnya minta Amagoje begitu sampaikan Tokujonin supaya siapa ini Nichiben dan Nitsu itu bisa tinggal di rumah anaknya ya, karena mereka adalah anak piatu dan karena peristiwa Akahara mereka ada tempat untuk pergi, jadi minta tinggal di Iyobo anaknya ya, anaknya Amagoje. Kedua dapat menetap di Akahara
tetapi mereka tidak memiliki sanak keluarga, ada famili. Maka Nichiren Daishonin meminta bantuan Tokujonin untuk menjaga kedua orang ini dengan mengikuti Nicho. Ya, ikuti Nicho itu adalah Iloro. Di antara kedua orang tersebut, Nisu terus melaksanakan hati kepercayaan dengan kuat untuk seterusnya dan melupakan salah seorang dari 6 murid utama Nikosonin yang mendirikan Ikkyodo dalam pembangunan Kuitai Sekichi. Dua murid ini antara satu yang namanya ini yang tadi itu Niso ya. Niso gitu, Niso. Dua itu, satu Nichiben, satu Niso. Jadi Niso menjadi di antara Nichiren Daishonin ada 6 murid utama. Usia yang paling kecil itu, yang paling muda itu adalah Nikosonin. Di 5 murid itu antara satu itu adalah Niso. Niso pun menjadi murid 6 murid utama ya dari murid Nichiren Daishonin. Akan tetapi tidak kita terbayangkan ya, begitu sungguh-sungguh menyebarluaskan Nam-myoho Renge-kyo, tidak terbayangkan, tidak terduga. Begitu Nichiren Daishonin meninggal, akan tetapi Nichiben menentang Nikosonin. Nah, 2 murid. Satu tuh Niso, itu antara satu murid dari murid utama yang 6 itu, Niso. Dan satu lagi Nichiben menentang Nikosonin setelah Nichiren Daishonin meninggal. Dari hal ini dapatlah diperkirakan bahwa pada peristiwa acara halal, Tokijonin melakukan pelindungan luar. Tokijonin karena ada pendudukan tinggi di umat dan di samping itu juga dibantu Nangge Tokumitsu untuk selamatkan umat-umatnya. Seperti yang dikatakan dalam mohon hal ini disampaikan, yaitu disampaikan supaya Nichiben dan Niso bisa tinggal di rumahnya anaknya Amagoze gitu. Dapat dirasakan hati kepercayaan Amagoze yang kuat dan berkobar-kobar. Nah, dari sini ya tidak terduga ya. Maka itu sering-sering dikatakan. Dalam ceramah Amagoze yang bulan 5 ini kutipan ke-18 itu sangat penting. Menerima adalah mudah. Mempertahankan adalah sulit. Justru untuk mencapai kesadaran Buddha itu harus mempertahankan ya. Jadi kita tidak terduga loh. 2 murid ini yang begitu sungguh-sungguh jalankan pertapaan dan begitu banyak syaka buku ya. Banyak yang di syaka buku, khususnya hampir semua petani Acehara di syaka buku. Akhirnya mereka menyeleweng setelah Nichiren Daishonin wafat ya. Maka itu kita harus giat belajar. Shingyogaku, 3 kakek ini penting. Shin, kita harus percaya ya, percaya sutra yang unggul ya. Kita harus percaya. Kita juga harus belajar. Kita harus juga jalankan pertapaan. Melaksanakan 3 itu penting. Kalau 3 ini kita tidak menjalankan, kita gampang sekali kena hasutan ya. Seperti Bonjon, NSI, tidak ada kekuatan, tidak ada hubungan darah dan sebagainya. Dan sebelum ini tutup dosa ini Nichiren Daishonin itu Buddha yang Maitri Karuna ya, begitu khawatirkan sama Amagoze itu seperti ayah. Kalau anaknya lagi sakit sebagai ayah itu khawatir ya.
Nichiren Daishonin adalah budak pokok karena memiliki 3 kebajikan, ya, sebagai ayah, sebagai guru, dan sebagai majikan. Selalu mau membangkitkan hatinya, selalu memberi semangat, ya, memberi semangat pada Amagoze. Nah, kita masih ada di NSI loh, ya. Kepercayaan Shinjin itu harus seperti Amagoze, ya. Jangan-jangan nggak mau ambil buku lagi. Sebetulnya ya, waktu saya mau buat skripsi, ya, nah ikut STAB, nah itu saatnya buat skripsi. Oh begitu, harus cari banyak bahan loh. Untung dulu ada beli buku dulu namanya Plasna. Terus ada Hikmat Bunga Teratai. Ada lagi buku-buku apa? Cari bahan. Untuk apa? Untuk isi bikin skripsi. Coba kalau nggak mau beli buku atau buku udah beli, waktu mau pakai atau udah di kolong mana cari. Jadi begitu kita hargai buku-bukunya. Nah itu karena ada buku-buku. Maka itu istri bilang, ini laut juga aneh ceh. Ngomongnya begitu. Sebetulnya itu bahan. Dan satu saatnya kalau kita mau kalah suasana atau gimana, kita baca bukunya. Oh ini kita semangat kembali. Ya, Laucek itu yang Holiao, tahu nggak? Itu yang buku-buku yang lama itu sangat bagus itu, banyak isinya. Dulu itu banyak bahannya itu bagus, ya. Apalagi ya di samping itu ya, setelah Agustus itu mau kita sering-sering baca umpamanya riwayat dari Nangki Tokumice, riwayat dari Shio Kingo, riwayat dari Toki Ama, dan sebagainya, sehingga kalau dalam Gose ini cuma dikasih tahu sedikit-sedikit, seperti bilang 3 petani Acahara. Jadi kalau kita ada belajar 3 petani Acahara, oh kita bisa tahu 3 bersaudara itu, yaitu Jinshiro, Yagoro, dan Yarokuro. Kalau enggak disebut kita nggak ngerti. Dan di samping itu juga Nangge Tokumitsu punya sejarah bagus sekali. Saya paling terkesan sama Nangge Tokumitsu, ya. Istrinya begitu bijak loh, ya. Begitu dia sebetulnya ya, dia kayanya apa? Kayanya tanah, ya. Dia nggak pegang banyak uang kontan. Maka itu Nangke Tokumitsu selalu ada sumbangan buah-buahan dan sebagainya. Itu semua dia taman dari hasil tanaman. Begitu biasanya Nichiren Daishonin setiap tahun itu datang ke kuburan ayahnya Nangge Tokumitsu, Hyoe Shichiro Nangge Tokumitsu, papanya yang sudah meninggal. Tiap tahun itu yaitu Nichiren Daishonin untuk datang ke kuburannya mengadakan doa. Doanya itu baca Jigage bab 2 kan bab 16, kemudian lanjutnya dengan Nam-myoho Renge Kyo. Pada suatu kali Nichiren Daishonin badannya tidak enak, ya, kurang enak badannya. Jadi dia minta Nikosonin, muridnya, untuk menjalankan doa untuk almarhum Nangge Tokumitsu Hyoe Shichiro Nangge Tokumitsu. Begitu ketemu sama Nangge Tokumitsu, maksudnya Nikosonin umurnya hampir sama, cuma umurnya Nikosonin mungkin lebih besar, tua sedikit. Ketemu Nangge Tokumitsu begitu akrab. Nikosonin begitu dalam Gunung Minobu, dia anggap Nangge Tokumitsu ini pasti orang yang sangat kaya. Kenapa? Selalu kasih sumbangan. Dan sumbangan dalam banding tadi banyak loh. Ini Nangge Tokumitsu pasti orang kaya. Tetapi begitu sampai kediaman Nangge Tokumitsu, begitu Nikosonin lihat keadaannya rumah Nangge Tokumitsu, dia sangat terharu. Nikosonin sangat terharu. Kenapa? Biasa-biasa aja, dia bukannya orang ini sangat kaya. Cuma banyak tanah, jadi tanam-tanam padi dan sebagainya untuk hidup. Nah, begitu dia lihat Nangge Tokumitsu, begitu dia terharu. Maka oleh karena itu buku-buku ini bagus kalau ada waktu, ya. Jadi
kita baca-baca, maka itu nanti waktu kita mau sampaikan sesuatu, ada sedikit kaitannya ya. Di sini dari peristiwa Acahara ini seharusnya ada menyinggung dikit mengenai Nanggetok Tumice. Di sini cuma menyangkut sama Toki Jonin ya. Sebetulnya Nanggetok Tumice juga pegang peranan yang luar biasa, menampung dan banyak beli bantuan pada petani Acahara. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Letemea. Forum ini kita serahkan ke forum ya buat tanya jawab. Ibu Pisang lo, Ibu Pisang. Ya. Namyo Horingegyo. Namyo Horingegyo. Habis pinjam nanti Ibu langsung masuk Ibu Krisati. Malam. Pak, Ibu semua ya, adik-adik. Ini Bapak itu karena pre ya, dari tanggal 10 udah pre, jadi jiwa budanya muncul, ngomongnya panjang. Bagus lah ya. Kalau saya nggak bisa ngomong panjang-panjang. Jadi memang ya, kita itu percaya Namyo Horingegyo harus sungguh-sungguh ya, harus belajar ya. Kalau dulu saya bisa baca ya, suka lihat-lihat ya, fokus ya, bimbingan dari Ibu Irawati, Pak Suhadi, saya suka baca. Sekarang nggak bisa baca ya, jadi pakai kuping, harus dengar, bolak-balik dengar. Jadi makanya ya, kita itu ya, sungguh-sungguh hati mau jalanin ya, harus bisa muncul jiwa Buddha kita ya. Itu harus sungguh hati. Kita memang ya, gonson agung ya. Kalau kitanya nggak rasa ya, nggak rasa kekuatan Namyo Horingegyo, kita kayak biasa-biasa aja. Jadi kita dari dulu ya, susah, senang, tetap ya kita harus Namyo Horingegyo. Jangan kita udah susah, udah lewat, kita lupa ya. Kita lupa Namyo Horingegyo, kayaknya biasa-biasa aja lah. Nggak sembahyang, nggak ikut juga, nggak ada apa-apanya ya. Tapi itu sia-siakan ya waktu, buang-buang waktu ya. Makanya ya, kita banyak dengar itu untung loh. Kalau saya rasa untung sekali, banyak dengar, banyak belajar gitu ya. Itu kita bisa tinjau diri kita sendiri ya. Memang ya, kita dari dulu semua orang juga pernah susah, pernah senang ya. Kalau waktu susah pasti kita ya salahin suasana. Kok udah sembahyang gonson, kok masih susah gitu ya. Kita pasti begitu. Tapi ya kadang-kadang kita pikir ya, kalau kita waktu susah ya kita marah, benci, kayak lihat apapun nggak seneng gitu ya, marah, kayak sebel gitu ya. Tapi itu lugi ya kita. Sekarang kita udah banyak dengar, saya rasa ya, justru waktu kita susah ya, nggak ada uang, kita harus beresin diri kita sendiri. Banyak daimoku, udah daimoku kita tinjau diri ya. Kita salah di mana, udah jalanin lama gitu kok kita tetap susah ya. Pasti ada sebabnya ya. Kalau saya sering ya suka tinjau diri kita, bangun tidur tuh ya pasti ada ya, dalam sehari pasti ada salah apa ya. Jadi kita jangan terus ya, kita bisa ya atur ya. Memang ya kalau kita udah daimoku, aturlah perasaan jiwa kita ya. Memang kalau waktu kita susah, kita juga tinjau diri, benerin diri kita. Kalau yang ada duit, kita benerin, aturin pekerjaan kita. Jadi kita jangan, apapun yang terjadi ya, jangan salah lingkungan, jangan salah orang lain ya. Memang ya seperti suami istri ya. Saya sih untung ya, dari dulu ya pacaran dan suami dulu ya. Dia dulu sembahyang. Kalau saya dipanggil sembahyang, saya waktu itu kalau nggak mau ikut ya, saya lugi. Maka sekarang saya rasa untung ya. Kita punya jiwa itu bisa itu atur, jangan sampai dirusakin ya. Memang ya, kita mau munculkan jiwa Buddha itu nggak gampang ya. Harus banyak belajar, banyak dengar kata-kata Buddha ya. Memang dulu ikut susunan
kita sering pergi ya. Sekarang nggak boleh kemana-mana ya. Kayak pere, suami nggak kerja pere lama ya, 2 minggu dia pere. Ya untung juga di rumah bisa bantu ngepel lah, apalah segala macem lah ya. Untung ya kalau bapak apapun mau ya. Kalau kayak cihu saya ya, dia nggak bakalan pegang itu rumah tangga punya suruh sapu apa nggak bakalan dari dulu ya. Makanya saya rasa saya untung gitu ya. Kita bisa saling mengerti. Memang ya suami istri nggak usah tutup-tutupin, harus saling mengerti ya. Nggak usah takut ini takut itu. Saya dari dulu nggak takut. Memang saya itu orang galak ya. Tapi untung tuh ketemu Namyo Horingyekyo kita bisa pikir ya. Udah dapat suami baik kita harus gimana benerin diri kita sendiri. Marah benci itu rugi, kita yang sendiri rugi. Jadi itu kena penyakit ya. Memang penyakit ya. Kalau kita waktu sakit kita ingat ya daimoku, gonson, saya nggak mau kayak sakit gitu ya, pengen sembuh ya. Banyak ya. Kadang-kadang anggota juga ya. Dulu pertemuan ada bilang, daimoku terus udah bosen, dia bilang gitu. Saya bilang, kalau daimoku bosen tuh berarti lu daimokunya nggak benar. Mungkin sampai tidur ya. Ada juga ya orang daimoku tuh sampai merem, sampai tidur, kepala sampai jatuh gitu ya. Gonggyo juga bisa tidur ya. Makanya kita itu harus hari-hari kita harus periksa diri kita sendiri, harus jalan benar-benar gitu ya. Memang gonson ya, nggak bisa ngomong ya. Itu dari kita sendiri. Kita hari-hari buat apa ya? Jalanin benar atau enggak? Kalau kita jalanin yang benar ya, jalanin kata-kata Buddha ya. Kita nggak usah minta katanya ya. Memang benar ya. Kalau dulu kita nggak tahu apa, minta lah. Gonson ya, minta anak sakit. Kita minta kayak gonson anak sakit nanti di warung beli obat cocok gitu supaya cepat sembuh gitu ya. Dulu sering gitu ya. Tapi ya dikatakan kita nggak usah minta, gonson ada di dalam diri kita sendiri. Kita benerin diri kita sendiri, otomatis mau apapun bisa diatur gitu ya. Yang penting kita mengatur jiwa kita sendiri. Jangan marah benci, jangan sombong, jangan males ya. Kalau males itu ya nggak ada obatnya ya. Makanya saya juga seringlah ingat kata-kata Buddha gitu ya. memang orang hidup itu banyak salahnya ya. Baiknya kurang lah, salahnya yang banyak kayaknya. Jadi ada pepatah ya, orang bilang ya, kalau kita punya baik ya, orang lain itu dia bilang seperti kita makan permen, permennya habis orang udah nggak ingat baiknya, tapi salahnya dia tetap ingat, seperti borokan gitu loh, ingat tuh ada cacat sering, itu orang salah gitu, jahat gitu, ingat terus. Makanya ya dia bilang kita manusia itu diri kita banyak salah, tapi kita nggak tahu ya. Maka kita untung ketemu Namyo Horingyekyo ya. Memang nggak gampang ya kita mau rubah sifat kita. Justru hari-hari tumpukan ya, hari-hari daimoku, tinjau diri itu penting. Jadi kita mau tinjau diri ya pasti hari-hari kita banyak salah gitu ya. Jadi kalau kita mau jalanin benar-benar ya pasti ada yang bisa atasin lah. Jangan ngeluh, yang penting ya. Memang ya, kadang-kadang kita suka itu, kok saya masih susah gitu ya. Kok gitu, terus salahin suasana. Jadi itu kita nggak percaya. Kalau saya dari dulu ada apa pun, saya sering bilang ya, ada apa kita daimoku. Kasih tahu aja Gonson, saya kok gini-gini gitu, kasih tahu. Tapi akhirnya kita tiap hari ya daimoku, kesulitan kita kayaknya udah hilang gitu ya. Kita udah nggak tahu gimana atasin gitu ya. Tahu-tahunya udah bebas gitu ya. Makanya kita itu jangan nggak percaya. Kita harus sungguh-sungguh jalanin kata-kata Buddha. Salah kita harus benerin. Dia pun suami ya. Kadang-kadang saya lihat, itu salah gini, saya harus tegur. Saya orang gitu. Kalau salah, benar-benar gitu ya. Jadi makanya kita nggak bisa ya. Kalau salah kita bilang, oh ya nggak salah, nggak bisa. Kita harus benerin. Anak juga gitu. Kalau salah saya juga bilang, lu nggak boleh gini-gini. Nah, jadi kayak
itu ya, ada juga family saya juga itu ya. Dia udah ada gonson ya, suami istri Sinjin ya. Kita waktu dulu lihat enak ya, dia orang sembahyang gonson hebat gitu ya. Di gonsonnya banyak makanan, kayak banyak lah, tumpukan apa aja banyak. Akhirnya itu jalannya salah ya. Jalannya salah apa? Sombong. Maka orang itu jangan sombong ya. Anak itu jalanin nggak benar, ya kerja mungkin nggak benar di pekerjaan, papanya juga ya tutup-tutupin ya. Itu udah salah. Makanya kita ya, kenapa? Kadang-kadang family kita yang nggak sembahyang gonson, dia bilang gitu, lu bilang gonson hebat, kenapa dia udah sembahyang bisa udah kaya bisa jatuh bangkrut? Saya bilang gonson memang ada kekuatan, tapi kita nggak boleh kalau udah tahu salah kita masih jalanin. Apa yang kita tahu ya sebab akibat, kita tahu hukum, kita masih jalanin. Pasti ya kena lah akibatnya ya. Kita buat itu memang nggak rasa ya. Kita tiap hari buat nggak rasa apa-apa, tapi tahu-taunya udah mateng ya, tumpukannya udah mateng, udah itu ya kita dapat kesulitan. Kita salahin siapa? Kita nggak pernah ya salahin diri kita sendiri, pasti salahin ya dialah gila. Jadi makanya ya, saya juga ingin semua ya, kita sekarang ada gonson, kita harus sungguh-sungguh. Waktu itu cepat sekali ya, kayaknya diubel-ubel waktu itu ya, kayaknya sebentar aja udah Sabtu Minggu gitu. Tahu-taunya Sabtu Minggu aja saya juga lah, saya heran ya, kok cepat sekali ya. Makanya kita harus benar-benar kayaknya sayanginlah waktu kita, hari-hari kita benerin jiwa kita, jangan sampai rusak ya. Pasti kita jalan kata-kata Buddha ya, pasti ada bukti nyata ya. Nggak mungkin kalau kita benar nggak ada sebab yang baik ya. Kalau kita buat sebab baik pasti akibat baik ya. Kalau kita buatnya hari-hari jelek ya pasti nggak dapat apapun, nggak bisa atasin ya. Makanya kita hari-hari sayangilah jiwa kita ya. Kita hari-hari daimoku, udah daimoku kayak atur perasaan jiwa kita, jangan sampai rusak ya. Kita itu semualah sama-sama belajar. Saya juga sering ya senang belajar, dengar banyak. Jadi makanya ibu-ibu, adik-adik semualah kita sungguh-sungguh jalanin dah. Pasti ada bukti nyata ya. Sekian lah. Terima kasih Bu Pihyong. Di sini saya ada lihat ada ini ya, Ibu Amin ya. Bu Amin siapa namanya? Ibu Selvia. Servia, oh Servia dia. Selvia Terus? Kue. Ada Pak Amin. Ada Pak Amin Ada nggak? Pak Amin. Mungkin ada mau tambah Pak Amin, Ibu Amin. Nah, Ibu Yulia juga boleh. Ibu Ayang. Ayang ya. Nah, Yulia Ayang. itu Ayang. Iya, Ibu Yulia itu Ayang. Ibu Ayang mau tambah? Ini itu mic-nya masih di mute. Di unmute iya. dulu. Mic-nya. Di sebelah kiri pojok kiri paling bawah. Siapa punya? Siapa yang siapa? Ibu Amin. Ibu Amin. Ya masih di mute. Dibuka ibu itunya, suaranya Ibu Selvia. Nggak dengar itu. Karena di mute nggak dengar. Nggak dengar suaranya. Dibuka itu di pinggir. Suara di pinggir. Pojok kiri bawah ih. Pojok. Kiri di bawah kiri. Suaranya. Ya, Suaranya pojok bawah enggak. kiri ada kayak gambar mikrofon gitu. Suaranya nggak kedengaran, Ibu Selvia. Itu suara. Oh, ini malah mati kameranya. Ini suaranya udah, Bu. Ulah. Halo. Udah suaranya bisa, Bu. Oh iya, ada suaranya Pak Amin ya.
Ke-mute malah lagi. dimatiin. Mati. Iya, ke-mute lagi. Videonya nggak ada, videonya. Ya udah yang ini si siapa tuh? Artina ada pertanyaan? Ada yang mau Saya ditanya? enggak, Pak. Saya Ini enggak. audio Terima di kasih. sini. Pak Amin mau bicara, Pak Amin. Pak Amin. Amin, nah. Pak Amin mau bicara. Mute. Suaranya dibuka, suaranya nggak kedengaran. Pilihannya unmute. Ya, Udah buka suaranya, Pak. Halo, ya, Iya. ya, suara udah, saya? udah. Ya, Ya udah, ya Min. udah. Nah, Min, tambah dikit Min. Ya. Selamat malam ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Malam. Ah, Ya, kita sebagai murid Niche Nationin, kita harus kuat lah dalam hal apapun gitu loh. Karena bagaimanapun juga kehidupan itu adalah satu tantangan dan rintangan yang harus kita lalui dari hari ke hari gitu loh. Semua permasalahan itu adalah, kalau bagi saya ya, itu adalah hal yang baik sebagai pembelajaran untuk meningkatkan sifat kebaikan saya gitu loh, agar saya bisa menyadari bahwa saya selama ini saya justru tidak pernah berbuat kebaikan dalam kehidupan yang ada penuh dengan 3 racun. Maka itu dari sini saya sadari, mari, nah itu saya agak ajak ya, saya terus menjalankan tugas di susunan dengan baik. Di dalam masyarakat saya juga jalankan tugas sebagai tanggung jawab sebagai seorang pengusaha yang baik. Dalam rumah tangga saya jadi sebagai kepala rumah tangga yang baik gitu loh. Agar bisa berikan contoh yang baik pada semua orang. Kebaikan inilah yang justru agak susah kita jalani kalau jika nggak ada satu kedekatan dan kebaikan yang sungguh-sungguh ya di dalam hati yang jernih gitu loh. Dengan hati yang jernih kita bisa munculkan energi kesadaran yang baik. Baru kita bisa jalankan sila samadhi dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kita jalankan sila samadhi dengan baik, pasti ada juga tantangan yang harus kita lalui. Dan kita harus betul-betul munculkan suasana tersebut dengan hal yang baik. Agar kita bisa menumpuk kebajikan untuk agar semua orang bisa bahagia atas ajaran Dharma ini. Loh. Itu aja yang bisa saya berikan. Terima kasih. Nam Myoho Renge Kyo. terima kasih Pak Amin. Namyo Iya, namanya Horing Kekil. Si ini Yulia mau tambah nggak Yulia? Mau tanya nggak? Ibu Yulia, Ibu Ayang. Ibu Ayang. Oh, mau panggil Ayang. Yayang. Baru mau. Yayang. Yayang gitu. Yayang. Ntar ini gua ngoceh lagi. Udahlah. Ah, Ibu Selvia mau tambah, Ibu Selvia? Enggak lah, saya enggak lah. Saya hanya bisa kebersihan aja, Bu. Bagus dong kebersihan. Bagi-bagi Pak Amin tugas. tambah gemuk ya sekarang ya. Enggak lah, biasa aja. Justru banyak olahraga juga, jalan sana jalan sini, ya banyak makan juga ya tambah gemuk tuh. Banyak Lihat tuh olahraga, mukanya. banyak makan. Iya, banyak Mukanya makan ya. bulatnya tuh udah hampir kayak Julai Hood loh. Pak Aloy pun gemuk lah, Pak Aloy gemuk ah. Yang penting hati harus gembira lah, ya. Soalnya itu Iyalah. tinggi punya wihara dan mau dibangun itu kapan mau ke Medan untuk partisipasi gitu. habis inilah Gimana? lihat Lihat habis sikon, ini lihat sikon. Lebaran dan mau habis. Covid sih susah ya, sampai tahun depan belum tentu bisa habis Covid ini. Yang penting kita harus kuatkan imunitas kita diri yang jadi lebih baik gitu. Iya dah.
Jangan kita khawatirkan, jangan kita tiap hari khawatir kapan itu nggak ada. Yang penting kita semangat perjuangan hidup dengan baik aja gitu. Oke. Kita lanjut nih. Oke, Masih ada 20 menit, kita serahkan kasih Ibu Kristanti. Ibu Kristanti. Namyo Rengekyo. Namyo Rengekyo. Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya, adik-adik kita. Selamat malam. Malam. Dari tadi ya kita udah dengar Gosyo cabang ini dari Pak Letemea ya. Udah lengkap semua. Sampai cerita semua umat Atsahara semua udah lengkap ya. Jadi di sini saya ingin tambah sedikit. Buddha Nichiren Daishonin itu sangat mengkhawatirkan Amagoje, ibu Amagoje ini ya. Kenapa? Selama Shinjin itu sakit-sakitan terus. Sakit-sakitannya itu sampai 20 tahun. 20 tahunan tetap sakit-sakitan. Tapi kalau begitu kita lihat akhir dari Gosyo ini ya, itu mengatakan Toki Jonin itu suaminya itu. Beliau tuh sehat-sehat, tapi yang sakit nggak mati, yang sehat malah meninggal kan. Jadi kalau menurut kita nggak tahu ya, karma masing-masing. Jangan melihat oh dulu sakit-sakitan tuh sebentar lagi juga meninggal gitu. Kita lihat tuh sehat-sehat. Tahu-taunya yang sehat tuh mati. Yang sakit-sakitan tuh belum tentu mati kan. Nah ini kan di sini juga Buddha Nichiren Daishonin itu mendoakan ya, mendoakan kalau supaya Ibu Amagoje ini bisa panjang umur seperti kura-kura dan burung bangau. Kalau kura-kura itu simbolnya tuh panjang umur kan. Jadi orang-orang kalau di rumahnya itu dia suka piara kura-kura atau ada bukan mainan ya, ada apa ya seperti mainan tuh kura-kura itu untuk apa? Supaya semua keluarga itu panjang umur. Ya. Nah di sini juga kita baru tahu ya kalau itu burung bangau itu juga simbolnya itu panjang umur. Nah, jadi walaupun Amagoje ya sakit-sakitan, tapi Nichiren Daishonin itu mengatakan budi yang agung ini susah dilupakan. Kenapa? Walaupun sakit-sakitan, tetap aja selama ini berdana paramita. Beliau sakit, tapi beliau masih ingat Buddha Nichiren Daishonin. Tetap berdana paramita. Ya seperti tadi Pak Letemea mengatakan, sebenarnya membeli satu buah buku ya, Samantabhadra, cuma 12.500. Oke lah kita bilang ini 15.000. Itu pun sebenarnya sangat murah sekali. Buku-buku dari BDI berapa? 35.000. Satu buku 35.000. Nah mereka itu nggak komplain. Kita cuma 15.000 ya. Ada yang nggak mau ambil. Nggak mau ambil bukan cuma umat nggak mau ambil, pimpinan pun nggak mau ambil. Dikatakan nggak ada pertemuan, buat apa ambil buku? Saya malah mengatakan justru nggak ada pertemuan. Kita ambil buku untuk apa? Untuk kita bisa baca apa yang terjadi. Ada gosyo, ada isi gosyonya, ada ceramah-ceramah dari Bapak Ketua Umum, Ibu Irawati, dan apa perkembangan yang ada walaupun kita enggak pertemuan. Di pusat tetap ada perkembangannya. Apa yang terjadi? Kita bisa tahu berita-berita dari buku Samantabhadra ini. Tapi memang susah ya. Kita yang sadar, kita merasakan ini murah sekali. Murah sekali. Nah, ini manfaatnya banyak. Tapi bagi yang nggak sadar, yang mengatakan, buat apa ambil buku? Jadi sampah, dibilang. Kalau sampai mengatakan ini jadi sampah,
sebenarnya keterlaluan sekali sebenarnya. Saya bilang ada yang tanya saya, ya gimana ya di rumahnya itu buku bertumpuk begitu banyak. Kalau kita tanya Pak Latemea, bukunya ini bukan Samantabhadra lagi. Ada Prasna, ada teratai pertama itu teratai buku apa tadi apa katanya teratai buku teratai dulu ya pertama kali itu semua isinya itu semua Ichinan Sanjen ada, Sadharma Pundarika Sutra ada, pokoknya semua ajaran-ajaran Buddha Nichiren Daishonin itu sudah kita ini sudah 50 tahun lebih. Itu semua udah terisi semua di buku-buku itu. Nah, kalau saya sih bunga teratai itu saya nggak ada ya. Nah, Prasna ada, Prasna. Dan buletin ada, Samantabhadra ada. Tapi waktu itu saya pindah rumah, titip di rumah engkau saya katanya udah dimakan rayap semua. Habis dia bilang dimakan rayap, bukan cuma buku aja, foto-foto saya waktu kita koras di mana pergi ya. Habis semua. Katanya udah dimakan rayap. Ya mau ngomong apa? Udah ini nggak ada lagi kenang-kenangan perjalanan Shinjin ya. Jadi di sini ya Buddha Nichiren Daishonin mengatakannya Toki Jonin ya bisa begitu maju itu karena ada apa? Ada istri yang mendorong, walaupun istri sakit-sakitan, tapi tetap mendorong. Mendorong apa? Mendorong semangat suaminya untuk apa? Untuk menjalankan Shinjin. Tapi ada istri yang apa? Jadi apa? Jadi provokator. Mendorong juga, mendorong suaminya jadi koruptor. Ada banyak ya. Nah, terus mengatakan lihat tuh tetangga cari duit tuh pinter ya. Nah, TV ganti terus, mobil ganti terus. Nah kita apa? Kita nggak ada apa-apanya. Bilang kenapa? Lu bodoh sih, lu nggak pinter cari duit. Makanya kita hidupnya susah. Makanya suami jadi apa? Wah mikir-mikir jadi korupsi lah. Nah, tahu-tahunya ditangkap kan, ditangkap KPK. Nah, jadi kalau ini Shinjin itu didorong oleh suami, oleh istri. Suami Shinjin didorong. Tapi ada juga suami yang mengatakan apa? Ngapain? Istri, kalau suami Shinjin, istri malah mengatakan pergi melulu buat apa? Sembayang di rumah aja udah cukup. Ngapain pergi terus-terusan? Ada banyak ya. Makanya lama-lama males, suaminya males kan. Nah, kita lihat begini ya. Apalagi sekarang ya. Pertemuan orangnya jadi sedikit. Karena apa? Karena mengatakan nggak enak pertemuan begini. Ya, pimpinan pun nggak masuk kan. Habis kuota katanya. Tapi mereka nggak mikir ya. Kuota itu kalau dia melihat nonton YouTube, nonton film di HP, berapa banyak kuota yang dia habiskan. Tapi untuk pertemuan dia nggak mau keluar kuota itu. Tapi untuk yang menyenangkan hati, menyenangkan hati yang padahal itu yang nggak ada gunanya, ya itu mau keluar berapa banyak juga keluar. Nah, jadi memang istri itu sangat pegang peran besar dalam keluarga, ya dalam keluarga, dalam kehidupan itu istri sangat memegang peran. Ya. Nah kalau tadi dikatakan ya kalau tadi Ibu Pi Hyong mengatakan ada saudaranya satu itu hidupnya tahu-tahunya
kaya, akhirnya bangkrut. Nah, kenapa kita ada gonson? Gonson itu kita itu kenapa kita harus pertemuan? Kita mendengar dharma, ya, seperti tadi kata Pak Amin. Kita mendengar dharma. Dharma itulah yang menuntun hidup kita. Mau baik kek, ya. Yang dharma ini menuntun hidup kita ya pasti baik. Tapi kalau kita ya tidak dengar dharma, pasti akan ketemu apa? Kalau ketemu aku cisiki, pengaruh buruk, ya cepet aja kita bisa ikut. Nah, tapi kalau kita dengar dharma, itu adalah janji siki, itu pengaruh baik untuk kita itu bisa merombak, ya. Kalau kata Pak Amin, kita bikin dosanya ya udah banyak, kan? Bikin dosa tuh banyak. Untuk menghapus dosa aja susah. Walaupun hari-hari sebut Nam-myoho Renge Kyo, kadang-kadang kita bisa dipengaruhi oleh aku cisiki, pengaruh buruk. Orang ngomong sedikit aja, iya benar loh, ya. Seperti kata Pak Latamea, orang ngomong gini, benar loh. Itu kenapa ya? Kok orang-orang di situ kaya kumpul di situ. Ada satu umat dia bilang gitu, kalau di sebelah sana katanya ya, sebelah sana itu kumpulnya orang kaya semua. Saya mau ke sana dah, biar nanti saya itu bisa cepat kaya. Nah, ini dikatakan teman sejati sama teman yang biasa itu bedanya apa? Memang nggak heran, ini zaman ya, zaman Mapo. Kalau lagi kita seneng, kalau kita pergi keluar, ayo makan-makan. Saya yang bayar, saya bayar. Orang seneng ikut begitu kita ajak pasti ikut. Tapi kalau kita udah jatuh, ya kita jatuh, sekali aja kita ikut, sekali dua kali kita nggak bayar. Oh, kita udah dicemooh, sudah dicemoohin. Oh, udah bangkrut dia. Sekarang nggak sanggup bayar lagi. Nah, itulah yang dikatakan teman sejati sama teman yang hanya nebeng-nebeng itu memang nggak heran. Inilah zaman Mapo, zaman yang penuh kekotoran. Ya, dikatakan kenapa bisa ada virus? Virus ini karena manusia semakin jahat. Semakin jahat. Bermutasi terus. Virus ini bermutasi terus. Terus sampai yang dikatakan di India tuh tsunami manusia, bukan tsunami yang biasa, tsunami dari air laut yang ini, tapi tsunami dari virus ini. Manusia mati sampai mau dibakar aja nggak ada tempat, sampai dilarungkan aja ke sungai-sungai. Di mereka kan dilarungkan ke Sungai Gangga, ya. Nah, sampai nanti itu sungai, ya. Seberapa lama dia mau sampai ke laut? Ini katanya sungai ini sangat panjang sekali. Sampai kemana? Dia sampai ke laut. Berapa kilometer itu sungai itu? Berapa ribu kilometer katanya? Ini 1000 kilometer atau berapa? Lupa saya. Nah, berapa lama? Tahu-taunya itu kena ombak-ombak sungai, dia bisa menepi begitu banyaknya mayat-mayat yang di tepi sungai Gangga itu. Nah, itu kan bisa menambah apa? Menambah penyakit lain lagi. Tapi ya kalau kita itu percaya agama, ya ada dharmanya. Kita itu ada dharmanya, ya. Dharmanya itu mengajarkan kita itu menjadi manusia. Kita dulu kalau saya mengatakan, saya kalau nggak ketemu Nam-myoho Renge Kyo, saya juga nggak tahu nih hari jadi apa. Tapi karena ada bimbingan dari Dharma, ya, nah, baru kita ini hari merasakan saya harus menjadi manusia yang sebenarnya. Ketemu Gonson, itulah rezeki yang bukan main. Kan dari Gosho Kenshu itu mengatakan Gonson itu adalah apa?
Rin'en Bushoku. Gonson itu Rin'en Bushoku. Mencakup secara sempurna. Mencakup secara sempurna. Mencakup 10 dunia. Baru Kudokumyo. Kudokumyo itu dikatakan kurnia dari alam, sumber segala kurnia alam semesta. Benar-benar kalau kita ini ya belajar, kalau kita harus percaya, satu kata saja harus percaya. Kalau kita percaya, kita bisa merasakan benar-benar Rin'en Bushoku. Inilah Gonson yang tercakup sempurna. Gonson ada di mana? Ini ada di dalam jiwa, dada, daging kita. Kita sebenarnya sudah dikatakan, ini manusia ini sudah sempurna. Sudah sempurna. Dengan panca indera, dengan semua indera, dengan lengkap kaki, tangan, semua lengkap. Sudah sempurna. Tapi kenapa ya? Nasib itu nggak sama. Nah, itulah karma yang pernah kita buat masa lampau. Makanya ketemu sekarang ini, kalau ingin nanti tahu hidup kita gimana, masa akan datang, ya sekaranglah kita jalaninlah dharma ini dengan baik. Jangan lagi perasaan jiwa kita itu penuh dengan racun, marah, emosi, sedikit-sedikit emosi. Ya. Terus seperti kata Ibu Pisang, kalau hari ini saya begini, siapa? Dia. Gara-gara dia. Gara-gara dia saya jadi begini. Enggak suka. Nah, jadi gara-gara semua orang lain. Bukan gara-gara kita. Padahal coba, kalau kita cincailah. Ya, jadi orang itu cincai aja. Nah, jangan sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit emosi. Nah, apalagi sekarang zaman-zaman virus begini, kita nggak tahu loh kapan kita mati. Orang sehat-sehat aja, sekarang virusnya lebih ganas lagi. 1 hari 2 hari mati. Belum kita cek, belum kita minum obat, dia udah mati. Kita udah mati. Nah, itu bahayanya sekarang virus ini ganasnya lebih daripada klaster yang pertama. Ini lebih ganas lagi. Kalau dulu 4 hari di tenggorokan, ke paru-paru. Ini udah enggak, ini langsung ke paru-paru. Belum kita merasakan enggak enak, besok udah mati. Jadi saya merasakan, ya kita harus lebih menjaga perasaan jiwa kita. Gimana supaya kita itu ya jangan merasakan semua itu orang lain salah orang lain. Semua itu enggak suka. Semua itu dia, ya kata Ibu Pisang ya tadi, ya saya mengulang tadi Ibu Pisang mengatakan begitu. Nah, itu betul. Kita sering begitu merasakan kalau sehari ini saya begini, saya bangkrut gara-gara dia itu. Saya kan ini hari jadi begini gara-gara dia. Nah, bukan kita. Kenapa Ibu Pisang bilang kalau kita Gongyo Daimoku, saat kita Gongyo Daimoku, sebenarnya kita lagi ngapain? Kita lagi kanjin. Kanjin itu apa? Melihat dalam perasaan jiwa kita sendiri. Apa yang sudah kita lakukan selama ini? Ya begini. Nah, makanya kita itu beruntung, saya mengatakan kita beruntung ketemu Namyo Renge-kyo. Ketemu Gonson itu kita beruntung. Ada satu hukum yang kita sebut sudah bisa menimbulkan dunia Buddha kita. Ya. Namyo Renge-kyo ini bisa dunia Buddha kita. Jadi kita itu, kenapa kalau kita daimoku banyak, perasaan jiwa bisa tenang. Ya. Nah, kok daimoku banyak, perasaan jiwa bisa timbul gembira. Itu timbulnya dunia Buddha. Inilah yang dikatakan Gonson itu
Rin'en Bushoku itu sempurna. Kesempurnaan itu sudah ada dalam jiwa kita. Tinggal bagaimana kita menjalankannya. Dharma kita udah ada. Objek pemujaan kita sudah ada. Ya. Apalagi tinggal kita jalani aja semedi ini. Ya, petapaan ini. Jadi kita ini, kalau kita bisa menjalankan begini, ya, Nichiren Daishonin itu sudah mengatakan, Kosen Lufu lah semua yang ada di dunia ini. Virus pun bisa diatasin. Dia nggak bisa menghilang. Virus ini nggak akan menghilang. Tapi bisa kita atasin. Itu yang harus kita pegang. Seperti kata Pak Amin, jaga imun kita. Imun, benar itu. Imun kita harus jaga. Dan kita jangan sok-sokan, oh saya udah vaksin 2 kali. Enggak. Mati kita. Banyak yang udah vaksin 2 kali. Mati juga. Nah, jangan sok-sokan kita. Masker kita tetap pakai. Belum waktunya kita buka masker. Ya, jadi makanya Buddha Nichiren Daishonin melihat 3 petani ini demi mempertahankan, ya, Nam-myoho Renge Kyo, dipenggal pun mereka tetap mempertahankan hukum ini. Nah, waktu itu Buddha Nichiren Daishonin sudah mengatakan, sudah waktunya Gonson ini harus diwujudkan. Kenapa? Orang sudah bisa mempertahankan, murid-muridnya sudah bisa mempertahankan Nam-myoho Renge Kyo, walaupun sudah menebus dengan nyawanya, tetap dipertahankan. Maka sudah waktunya Gonson diwujudkan. Nah, Gonson ini diwujudkan setelah sekian lama, ya dikatakan ini udah 800 tahun nih Gonson. Ya. Memang kalau mau bilang Kosen Lufu masih jauh. Nah, kenapa masih jauh? Kenapa nggak bisa satu hati? Nggak bisa satu hati. Sedangkan waktu Buddha, baru saja Buddha meninggal, ya, muridnya yang langsung yang dibimbing oleh Buddha Nichiren Daishonin itu aja sudah membelot. Kenapa? Karena iri hati. Kenapa? Karena Nichiren Daishonin memilih yang muda, Nikosyonin lebih muda jauh daripada 5 biku, 5 muridnya yang lain yang menjadi pewaris dia. Karena merasa iri hati, kok saya kan paling tua, kenapa enggak dipilih? Kenapa mesti pilih Nikosyonin menjadi pewaris? Nah, mereka membelot. Tapi memang Nichiren Daishonin itu sudah bisa melihat kalau selama ini walaupun mereka lebih tua, sudah senior, tapi cara menjalankan hukum ini sudah tidak sesuai dengan ajaran Nichiren Daishonin. Makanya Nichiren Daishonin memilih Nikosyonin yang selalu ada di sampingnya, yang sudah menjalankan sesuai, ya, seperti dikatakan dari bejana air yang dituang dari bejana yang satu ke bejana yang lain, tidak menetes keluar satu tetes pun. Nah, makanya dipilihlah Nikosyonin sebagai pewasisnya. Nah, sekarang kita ini orang, saya mengatakannya, yang ada di Nichiren, di NSI, di PBD NSI, itulah orang yang paling berrezeki. Karena diajarkan sesuai dengan ajaran dari Nichiren Daishonin. Tidak membelotkan hukum ini yang mengatakan kalau Gonson ada beda-bedanya, ada perbedaannya, yang ada kekuatan, ada yang tidak ada kekuatan, yang ada hubungan darah, dan ada yang tidak ada hubungan darah. Itu sudah membelotkan ajaran Nichiren Daishonin. Makanya kalau kita di sini bersyukurlah hari-hari, terima kasihlah hari-hari, kita tetap
ada di PBD NSI. Terima kasih. Sekian. Terima kasih Ibu Kristanti. Dan waktunya juga udah jam 9 ya. Ada pengumuman apa Pak Letem ya? Tanggal 16 hari Minggu ada pertemuan Ibu Umum. Kemudian tanggal 17 hari Senin pertemuan pelajaran pimpinan anak cabang. Oke. Oke, kita tutup Terima kasih. Kita tutup dengan 3 dengan kali. 3 kali Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Terima kasih sudah mengikuti pertemuan ini. Kita tutup dengan 3 kali Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Ibu-ibu, generasi muda. bapak-bapak.